Oke baik kan kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya di Kandika Vlog. Salam dari kisaran Asan, Sumatera Utara. Nah jadi kan kawan, ini ada di hadapan kita rumput yang sebagian sudah dipanen dan yang sebagian lagi belum dipanen. Nah jadi kan kawan, kalau kawan-kawan bertanya tentang perawatan rumput, ini di hadapan kita ada rumput odot, dan di samping sana itu ada rumput gajah-gajahan, dan di ujung sana ada pakcong. Nah jadi kan kawan, apakah ada perawatan yang tertentu atau bagaimana yang lebih serius? Sebenarnya tidak kan kawan, ini sangat sederhana kali. Apalagi rumput-rumput ini tuh sangat mudah hidup ya, seperti batang ubi. Nah jadi kan kawan, di sini pun bisa kan kawan lihat yang mana rumput odot ini diselimuti oleh banyaknya rumput-rumputan liar di sini, tapi ya tidak mati, tetap hidup, dan malahan itu menguntungkan untuk kita. Jadi kita bisa panen keduanya, panen rumput odot yang kita tanam dan panen rumput liarnya. Jadi kan kawan, apakah ada perawatan yang harus bagaimana? Ini sebenarnya kita mulai dari tanam ya kan kawan. Itu kita hanya perlu kita gemburkan saja tanahnya, kita cangkol, kita uruk, dan setelah itu kita masukkan bibitannya. Kalau bisa itu setengah meter itu kita tancap-tancapkan, dan untuk jarak ke sampingnya ini ada setengah meter juga. Jadi sebenarnya itu setengah meter dari jarak samping kanan dan kiri, setengah meter dari jarak tanam awal dan tanam kedua, dan seterusnya. Nah jadi begitu kan kawan. Jadi apabila ada kawan-kawan yang mau bertanya juga, apakah tidak sebaiknya rapat saja setiap jengkal itu kita tanam, setiap jengkal kita tanam? Boleh saja, silakan saja kan kawan. Namun kalau kawan-kawan mau yang terbaik ya begitu. Kalau bisa dia setengah meter kanan dan setengah meter kiri. Tujuannya untuk apa? Agar untuk membesar dapur daripada tanaman yang kita tanam. Karena ini sifatnya tumbuhannya itu seperti rumpunan. Dia ini ya, tumbuh skala banyak. Seperti yang kita lihat di sini. Kita tanamnya satu tapi tumbuhnya ada banyak. Dan dia melebar membesar. Coba kawan-kawan bayangin kalau kawan-kawan tanamnya itu terlalu rapat, pasti bisa mengganggu antara tanaman pertama dan tanaman kedua. Maka dari itu, itulah sebabnya kenapa kita harus berjarak menanamnya, biar supaya nanti ke depannya ketika tumbuh, dianya itu bisa membuat grup ataupun kelompok dapur yang memang betul-betul bagus, sehingga tidak merusuhi antara satu sama lainnya. Dan di situ keuntungannya odotnya bakalan besar-besar dia kan kawan. Nah jadi ketika itu sudah selesai, kawan-kawan punya pupuk silakan dipupuk. Kalau bisa usahakan kalau menanam jangan di musim kemarau ya, karena memang sifatnya ini dia harus lembab, dia suka di daerah yang lembab gitu. Nah jadi kan kawan, kalaupun nanti kawan-kawan ada lembu, kotorannya itu jangan dibuang kemana-mana, buang aja ke gawang-gawangannya. Jangan takut mati, jangan takut komes, nggak akan kalau untuk rumput odot. Buang aja, walaupun masih panas, masih baru keluar banget, siram aja nggak apa-apa. Nah begitulah kan kawan. Jadi ada dua keuntungan juga, kawan-kawan punya tempat untuk membuang kotoran lembu dan tanaman juga terpupuk. Dan lebih bagusnya lagi, ketika kita buang kotoran lembu itu di gawang-gawangan rumput, nanti kalau rumputnya sudah menghijau seperti ini, itu tainya tidak akan berbau kan kawan. Mungkin karena diserap oleh hijauan ini. Begitulah kawan-kawan. Dan tidak ada perawatan lain. Kalau kita sudah seperti ini kalau kita mau panen tidak perlu pilih-pilih yang tua dan yang muda. Langsung saja dipanen, tebas kandas, des kayak yang situ itu. Itu semua itu ditebas kandas. Jangan takut nggak tumbuh ya kawan, tetap tumbuh. Tetap tumbuh. Jangan takut nggak tumbuh. Jadi sangat mudah sekali kan kawan. Dan kalau gajah sama pakcong, saya kurang srek. Karena kurang sreknya itu ketika kita panen terlalu tua, kita harus menyiapkan mesin choppernya untuk menggiling agar halus bisa dimakan ternak. Kalau tidak, dia tidak akan bisa dimakan. Tapi kalau kita panen muda seperti ini ya bisa. Cuman kalau panen muda seperti ini itu tadi, dia lebih banyak juga daunnya itu daun rumput odot. Cuman kalau gigi pakcong menang memang. Cuman kita kembali lagi ke lapangannya, jangan hanya teori saja. Karena di lapangannya kita butuhkan juga hijauannya cukup banyak kan, dan vitaminnya memang cukup banyak juga. Kita bisa isi dari suplemen-suplemen yang ada dijual mungkin.
Nah, jadi kan kawan, kalau saya malesnya ini kalau rumput gajahan ini seperti ini. Apabila sudah terlalu panjang tinggi, kalau kita telat manen dia seperti ini. Dia tumbang-tumbang begitu. Nah, seperti itu. Jadi serba bingung ya kan kawan. Kalau kita panen muda, terlalu muda kali, kecil-kecil kali seperti ini. Dan dia bisa merusak pupus juga. Karena ketika kita panen muda, dia kena panas, dia dianya ini apa ya, kena hujan ya yang terutama. Mau dia mati pupus, beda sama odot. Karena kalau odot dia dari akar dia. Kalau ini dia kan dari batang ya, batang tumbuh lagi. Dari batang tumbuh lagi, batang tumbuh lagi. Kalau ini dia kan dari akar, pupus, ada benih, mata, dia naik kayak gitu. Nah, jadi saya sih kalau buatkan kawan, kalau punya lahan-lahan itu kan, saya lebih rekomen ke ini, kok odot aja lah. Tapi kalau kan mau repot sedikit, ada mesin chopper, boleh pacong, boleh gajan. Tapi kok bisa pacongnya aja, jangan gajan. Karena kok gajan ini lebih keras batangnya daripada pacong, dan gizinya juga lebih banyak pacong, kayak gitu sih kira-kira. Cuman kalau nyamannya ini saya diodot, karena tinggal kita panen, kita cacah, nggak perlu pakai mesin, pakai arit aja dicacah udah lembut kena batangnya dia kan. Dan kambing lembu semua suka. Kalau masalah gizi, alhamdulillah selama ini tercukupinya itu gizi itu, nggak akan kurang. Kalaupun kurang bisa dibeli suplemennya itu. Banyak kok, ada ultra mineral, ada gayemi ya untuk kuat makan, ada lagi veternak, ada lagi pokoknya banyak lah. Ada lagi penafsu makan ataupun ada lagi untuk gizi-gizi penggemukan banyak. Apalagi tambahannya makanannya itu ada yang lain-lain. Dari situ saja sudah cukup. Nah, begitu saja lah kan kawan. Mungkin nggak ada lagi perawatan yang harus dirawat tuh bagaimana. Ya begitu saja. Nggak ada yang harus begini, harus begitu, nggak ada. Semuanya itu tergantung kitanya itu. Cuman nanti kalau misalkan udah terlalu akarnya nampak kali, kawan-kawan uruk aja lah, cangkol kanan kirinya timbunkan lagi. Paling kayak gitu aja. Nggak ada yang harus bagaimana, apakah nanti tanam ulang, nggak ada. Udah gitu aja. Tentunya gajahan. Mereng-mereng semua. Tapi kalau odot, odot tingginya pun bisa sampai 1 meter juga nih kan kawan. Cuman kita nggak pernah panen tua, karena terus kita panen terus. Jadi kita nggak menikmati yang tua. Makanya kalau misalkan kawan mau cari apa bibitan tuh kita nggak ada, karena kita panennya di muda gini. Nah itu. Kira kan kawan, mungkin segitu saja videonya. Semoga bermanfaat. Kalau kawan punya kritik, monggo silakan, saya terima. Dan apabila ada penyampaian saya yang kurang tepat, dikritik boleh. Kalau kan ada ilmu boleh juga berbagi. Saya terima kasih telah mau berbagi. Mungkin kan punya masukan-masukan lainnya, karena setiap peternak pasti punya cara masing-masing dan punya versi masing-masing dan punya ilmu masing-masing. Saya Dika Andika Vlog, salam dari Kisaran Asan, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih kawan.